Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Reformasi sering kita bayangkan sebagai perubahan besar. Sistem diperbaiki, organisasi diperbaharui, gereja dibangun ataupun dibuat lebih modern. Tetapi izinkan saya bertanya dengan jujur, kalau hati kita tidak berubah, apakah perubahan itu berarti? Sahabat, kita hidup di zaman yang penuh kebimbangan. Banyak orang Kristen aktif pelayanan, tetapi kehilangan damai. Banyak gereja yang bertumbuh secara jumlah, tetapi kering secara rohani. Di media sosial, iman tampak seperti kuat, tapi dalam keseharian mereka rapuh. Ada keluarga Kristen yang terlihat baik di luar, tetapi di dalam keluarga mereka penuh dengan luka. Ada pelayan Tuhan yang sibuk melayani, tapi diam-diam hatinya jauh dari Tuhan. Pertanyaannya, mengapa reformasi yang kita lakukan sering tidak bertahan lama? Hari ini firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh 15 ayat 1-19 menjawab dengan tegas. Reformasi sejati dimulai dari luar. Bukan dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Raja Asa dan umat Yehuda, dan bagaimana prinsip ini sangat relevan bagi gereja, bagi kita hari ini. Sahabat, kitab Tawarikh ditulis kepada umat Tuhan yang baru kembali dari pembuangan. Mereka sedang membangun ulang identitas mereka sebagai umat Allah. Mereka tidak lagi punya kerajaan besar seperti zaman Daud atau Salomo. Secara politik mereka lemah, secara ekonomi mereka terbatas, bahkan secara rohani mereka sungguh rapuh. Dalam konteks itulah penulis kitab Tawarikh mengingatkan mereka melalui kisah-kisah Raja Asa. Di pasal 15 kita melihat intervensi Tuhan melalui seorang nabi bernama Azaria. Ia datang membawa pesan sederhana tapi mendalam, yaitu Tuhan menyertai kamu jika kamu menyertai Dia. Ini bukan sekedar nasihat moral, ini adalah prinsip teologis yang sangat kuat. Hubungan dengan Tuhan menentukan kondisi umat. Penulis kitab Tawarikh menekankan bahwa dalam sejarah Israel, ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka masuk dalam kekacauan, di mana tidak ada damai, hidup penuh dengan tekanan, dan kehidupan sosial mereka rusak. Tetapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, ada pemulihan. Yang menarik, fokus kitab Tawarikh bukan pada politik atau militer, tetapi pada kondisi rohani umat Tuhan. Reformasi yang dilakukan Asa bukan sekedar strategi pemerintahan, tetapi pembaharuan iman. Ini berbeda dengan narasi lain yang seringkali menyoroti kegagalan raja-raja. Di sini dalam kitab Tawarikh ada penekanan bahwa perubahan masih mungkin, asalkan dimulai dari relasi dengan Tuhan. Sahabat, secara bahasa ada beberapa kata kunci yang penting. Yang pertama, kata mencari Tuhan muncul berulang kali. Dalam bahasa aslinya, ini bukan sekedar berdoa atau datang ke ibadah, tetapi sebuah tindakan yang aktif, sungguh-sungguh dengan kerinduan yang dalam. Ini berbicara tentang relasi, bukanlah sebuah ritual.
Kedua, kalimat dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa menunjukkan totalitas, tidak setengah-setengah dan juga tidak kompromi. Dan yang ketiga yang menarik adalah tindakan Asa yang bahkan menurunkan neneknya sendiri dari jabatan karena penyembahan berhala. Itu menunjukkan bahwa reformasi sejati itu radikal. Ada harga yang harus dibayar. Tujuan penulis kitab Tawarikh jelas, untuk mengajar umat Tuhan bahwa pembaruan sejati terjadi ketika hati kembali kepada Tuhan secara total. Bukan sekedar memperbaiki sistem, tetapi memperbaharui komitmen. Sahabat, dari bagian ini, mari kita belajar 3 kebenaran yang penting. Pertama, hati yang mencari Tuhan adalah awal reformasi. Di ayatnya yang kedua dikatakan, Tuhan menyertai kamu jika kamu menyertai Dia. Artinya sederhana, perubahan dimulai dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan dari program gereja, bukan dari strategi pelayanan. Sahabat, banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi tidak mau mengubah kedekatannya dengan Tuhan. Reformasi dimulai dari hati yang kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, reformasi menuntut keberanian tanpa kompromi. Raja Asa tidak setengah-setengah. Ia membersihkan berhala, bahkan dari keluarganya sendiri. Ini berat, saudara. Ini tidak populer, tapi ini perlu. Sahabat, hari ini mungkin kita tidak punya berhala fisik, tetapi ada berhala modern seperti uang, kenyamanan, ego, bahkan kebiasaan melakukan dosa. Kalau kita tidak berubah, kita harus berani berubah dengan berkata, itu harus dibuang. Hal yang ketiga, kesetiaan hati menentukan keberlanjutan perubahan. Dalam ayat 17 dikatakan, hati Raja Asa tetap tulus seumur hidupnya. Artinya, reformasi bukan peristiwa sekali jadi, ini perjalanan seumur hidup. Banyak orang mulai dengan semangat, tapi tidak konsisten. Sahabat, Tuhan tidak mencari kesempurnaan instan, tetapi kesetiaan yang harus terus bertumbuh setiap hari. Jadi sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar hal-hal yang sangat penting, yaitu reformasi sejati dimulai dari dalam diri kita. Bukan dari luar, bukan dari sistem, bukan dari orang lain, tetapi dari hati kita. Dan ini sejalan dengan ajaran Kristus, bahwa Tuhan Yesus tidak datang hanya memperbaiki aturan, tetapi mengubah hati manusia. Ia berkata bahwa yang najis bukan dari luar, tetapi dari dalam hati. Jadi, pertanyaan bagi kita sederhana. Bagaimana kondisi hati kita hari ini? Apakah kita masih sungguh-sungguh mencari Tuhan? Atau kita hanya menjalani rutinitas rohani? Mari kembali, atau kita ambil keputusan hari ini, yaitu kembalilah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beranilah meninggalkan kompromi, kemudian setia dalam perjalanan iman kita. Pesan kunci bagi kita semua, kalau hati kita berubah, hidup kita akan berubah. Kalau hidup kita berubah, keluarga kita akan berubah. Kalau keluarga berubah, gereja dan dunia pun bisa berubah. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami sadar, seringkali kami ingin perubahan di luar, tetapi lupa memperbaiki hati kami yang ada di dalam. Kami sibuk, kami melayani, kami beraktivitas, tetapi hati kami jauh daripada-Mu. Hari ini kami rindu kembali ya Tuhan. Ajari kami untuk mencari Engkau dengan segenap hati. Berikan kami keberanian untuk meninggalkan setiap kompromi dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk setia. Bukan hanya hari ini,
tetapi sepanjang hidup kami. Pulihkan hati kami ya Tuhan, mulailah dari dalam. Ubahlah hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.